Halo semuanya orang Kristen, sehat-sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita berbicara tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Dan kita pun akan bangkit seperti Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan orang mati. Ingat ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan orang mati. Kita mulai berbicara nomor 1. Yaitu Yesus Kristus bangkit, Matius 28 ayat 1-10 dan seterusnya ya, sampai 1 Korintus 15 ayat 3-8. Tolong baca dalam Alkitab ya. Kalau nanti saya terangkan di sini akan kepanjangan soalnya. Yang jelas Yesus Kristus sudah bangkit dari kubur. Dia telah mengalahkan dosa, mengalahkan semua kutuk, mengalahkan semua surat hutang, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, dan mengalahkan dunia yang jahat ini. Yesus Kristus telah menebus kita dengan darahnya yang kudus, sehingga kita dikuduskan, berkenan kita untuk Bapa. Dan Yesus Kristus telah memindahkan posisi kita dari kuasa kegelapan menjadi ada di dalam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kita bicara nomor 2. Orang-orang kudus bangkit dalam Matius 27 ayat 52-53, yaitu orang-orang kudus yang ada di dalam perjanjian lama masih terkurung dalam kuasa maut, dan orang-orang yang diinjili oleh Yesus Kristus yang di dalam maut ikut semuanya bangkit. Dan waktu Yesus bangkit, mereka semua dibawa oleh Tuhan Yesus dan dibawa ke Firdaus ya. Jadi sudah banyak orang-orang yang mati di perjanjian lama itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dibawa oleh Tuhan Yesus waktu Yesus bangkit dan dipindahkan ke Firdaus. Oke. Kita teruskan ke nomor 3. Itu ditulis dalam Wahyu 1 ayat 18. Yesus berkata, "Jangan takut. Akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah mati tapi bangkit kembali. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Wow, jadi kita jangan takut ya. Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak masuk ke maut itu, tapi kita dibawa oleh Tuhan Yesus ke Firdaus, Firdaus, Firdaus. Nah, kita sekarang ke nomor 4. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan bangkit juga dan memperoleh hidup yang kekal. Baca Roma 6:4-9 dan 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Yesus telah menghapus segala kutuk dan segala surat hutang-hutang kita. Yesus telah menyucikan kita, menebus kita dengan darahnya yang kudus. Kita tidak dikuasai oleh maut lagi, kita tidak dikuasai oleh iblis. Maka kalau kita meninggalkan dunia ini, kita tidak tinggal di kuburan, kita tidak tinggal di maut, tapi kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dibawa ke Firdaus. Kristus telah mengalahkan iblis di alam maut, maka kita juga harus menang terhadap iblis, karena Yesus sudah menang dari iblis. Kita harus mengusir iblis tiap hari dari kehidupan kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, beriman pada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi satu dengan penyalipannya, satu dalam kematiannya, satu dalam penguburannya, dan satu dalam kebangkitannya. Maka kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan diubahkan Tuhan Yesus waktu dia datang kedua kali dan menyongsong dia di tempat kudusnya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Yesus bangkit, kita juga bangkit. Kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Terpuji-pujilah Yesus Kristus. Amin.